syari'ati dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal kiram. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama puji dan syukur tanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang oleh Allah amat mencintai akan tanya sebagai hambanya yang beriman, yang muslim, sehingga Allah melahirkan akan gedanya di dalam keluarga yang beriman, sehingga danya berhukum semenjak dari dalam kandungan manteng sebagai janin kagubi hukum kegedanya muslim, kagubi hukum kegedanya mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, dikala kekalan sidro urun inam yang tengah keyak sedat akan bayinya yang masih kecil yang hilang, dicarilah ke sana kemari sehingga didapatkan akan bayinya, dicium, dipeluk, didekapnya. Rasul berkata kepada sahabat, hai sahabatku, coba engkau lihat perempuan tersebut, bagaimanakah rasa cintanya kepada anaknya, kepada bayinya, sehingga dikala didapatkannya, dicium, didekap, dipeluknya. Menurut engkau, relakah si ibu itu melemparkan akan anaknya ke dalam kesengsaraan, ke dalam azab? Para sahabat menjawab tidak. Rasul bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai akan orang yang beriman melebihi kecintaan seorang ibu yang penyayang, sayang kepada anaknya. Allah sangat mencintai akan hambanya yang beriman, maka dibuatnya iman dan Islam di dalam hati danyo sebagai tanda cinta dan sayangnya Allah kepada gedanyo sebagai hambanya.
Karenanya perbanyakkanlah rasa syukur, puji, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap saat dan tiap waktu. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kami doakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Rasulullah juga amat menyayangi dan mencintai akan danyo umatnya. Hampir tiap maghrib oleh gedanyo membaca surat Yasin, selalu dibacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang di dalam ayat tersebut Allah menceritakan bagaimana rasa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kitanya sebagai umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Cukup sayang Rasulullah kepada kitanya sebagai umatnya. Dikala datang Jibril memberitahu kepada Rasul bahwa beliau dipanggil untuk berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan dunia yang fana. Rasul menangis. Ditanya oleh Jibril, "Hai Muhammad, apakah engkau masih rindu kepada dunia ini?" Rasul menjawab, "Aku tidak rindu pada dunia yang fana ini. Aku tidak rindu kepada keluargaku. Aku tidak rindu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Aku tidak rindu kepada Hasan dan Husain, tetapi aku menangis karena aku ingat umatku." Dalam hikayat urang Aceh tersebut, salang nalun manteng di sino, tip-tip urawa di dalam dosa, menyohana lilun aleh pagi, hai Rabbi hukum kata. Demikian Rasul menyatakan pada Jibril, beliau amat mencintai umatnya. Yang ditakutkan umatnya itu binasa. Yang ditakutkan akhirnya umat itu masuk ke dalam api neraka. Itu yang amat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya sering tanyatakan, sering tabaca di dalam selawat-selawat bahwa Nabi membela akan umat mati-matian, sehingga karena rasa cinta dan sayangnya pada umat, tua Rasulullah kepada suumnya apui neraka, bak dia sedot umat, bak gebela umat, bak gesyafaatkan akan umat, hana tinggal ke apui tutung. Demikian Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi seorang ibu yang amat mencintai anaknya. Tak
Bakalan tidur urang inang yang cukup sayang gana bak gejak-jak dengan anak yang mantap upun bak bineh kuong mutiru anak redlang kuong hana tingat bahwa draw maknya hanjat gemelangu hana tingat dikala anak redlang kuong yang tingat untuk diselamatkan akan anak maka gudrup langkruh walau draw hanjat gemelangu dengan maksud hati untuk menyelamatkan akan anaknya. Bahkan bila datang oleh tanya berjauh bahlum mati tiga nganane nyoban rasa rindu didroma kepada anak Rasulullah melebihi dari itu. Rasa sayang Rasul kepada umat melebihi rasa sayang seorang ibu kepada anak, rasa sayang seorang bapa kepada anak, bahkan rasa sayang drawatanyo kepada drawatanyo tak banding dengan rasa sayang Rasul kepadanya lebih tinggi. Rasa sayang Rasul kepada tanyo sebagai umatnya. Maka aman sangat patut orang yang beriman itu mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya kepada kedua orang tuanya, melebihi rasa cintanya terhadap anak-anaknya, melebihi kecintaannya terhadap harta dan segala macam yang dimilikinya. Rasulullah menyatakan di dalam suatu hadisnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga adalah Allah dan Rasul lebih cinta kepadanya ketimbang kedua orang tuanya, ketimbang anak-anaknya, ketimbang hartanya. Nyoban yang dikehendaki daripada tanya orang yang beriman, hendaklah mahabbah rasa cinta di dalam hati tanya kepada Allah dan Rasul melebihi yang lainnya. Salat dan salam juga tanya doakan kepada keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah berusaha agar agama yang dibawa oleh Rasulullah sampai kepada gedanyo yang udip bak masa dino, yang cukup jauh daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakut oleh para sahabat Al-Quran yang dikirim oleh Allah lewat Rasul, yang kami sampaikan oleh Rasul kepada sahabat. Getakut Al-Quran yang hantruh bak getanyo, maka oleh Rasul berusaha, oleh sahabat berusaha untuk membukukan akan Al-Quran yang masih berserakan. Walaupun bak masa Nabi ditulis oleh Zaid bin Sabit dan lain-lain penulis, tapi mantang itu mantang BBU sapat. Ayat-ayat Al-Quran yang di dalam dada para sahabat getakut pada saat para sahabat itu berangkat menghadap Allah. Al-Quran gadap gubah saja mereka hana tinggal itu pedoman begitanya.
maka mereka berusaha membukukan akan Al-Quran. Hingga pada masa Sayyidina Utsman bin Affan terkumpullah, berhasillah dibukukan akan Al-Quran yang hubungan dengan Mushaf Utsmani nyantuh yang bak ketayang. Hadirin, salat dan salam juga kepada tabi'in dan tabi'in, juga kepada seluruh para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mereka dengan sungguh, dengan giat menulis akan seluruh hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah, mengambil kesimpulan daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang andaikan gejuk bak getanyo geyupuliak kedawatan, kanyo tidak akan mampu mengistinbatkan akan hukum daripada ayat Quran dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang mengambilnya, mereka yang mengistinbatkannya, merekalah yang mengeluarkannya seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian ditulis di dalam kitab-kitab, ditinggalkan kepada getanyo generasi yang udip bak bine kiamat. Andaikan hana kitab yang ditinggalkan oleh mereka getanyo, uronyo tak udip dengan hana pedoman. Karenanya diingatkan akan getanyo memandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulal ulama'u lakanal insanu kal bahaim. Andaikan hana ulama, sungguh hidup manusia itu bagaikan hewan. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para rasul, pewaris para nabi. Tidak ada yang diwariskan oleh Rasul kecuali ilmu iman, kecuali ilmu ibadah, ilmu syariat, ilmu akhlak. Itulah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab kegebah kegedanyo yang udip masa jenau. Kendaklah oleh danyo tahargai hasil karya mereka. Kendaklah oleh danyo tahargai oleh yang kagebah oleh mereka kegedanyo, yang hana oleh yang lain yang lebih bernilai daripada apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama kepada getanyo yang udip bak masa jino. Hendaklah hati danyo rindu kepada para ulama yang oleh danyo yang taudip di dayah tarasakan beile danyo petaho aso Quran, beile dan tulis kitab sebagaimana yang ditulis oleh mereka. Tak baca yang kami ubah oleh mereka belum jin, tak baca. Gohlong tak pahami kandungan yang di dalam tulisan. Beile dan pahami makna yang tersirat di balik lafaz yang tersurat. Kadang makna lahir daripada lafaz yang kami tulis di mereka anak tak paham. Sungguh-sungguh amat payah, sungguh-sungguh amat sulit
Moyomenan mereka para ulama berjasa kepada kitanya. Jasa mereka yang hantik tabuh yung, hantik tabuh kenira. Karenanya oleh tanyo hendaklah ingat kepada mereka. Dengan tak hargai puatra yang kagegubah oleh mereka, tak hargai po ilmu, tak hargai kitab yang gegubah oleh para ulama kepada kita yang pakiban tak hargai, tak buat, tak pahami, tak amalkan, tak pelihara, tak jaga adab dengan kitab yang gegubah, lebih-lebih dengan po ilmu yang oleh Allah ditempatkan ilmu di dalam dada mereka. Penghormatan ulun tuan, yang pertama-tama kepada ayahanda rohani kitanya bersama serta keluarga yang tanyo harapkan daripada Allah hendaklah diberikan panjang umur, sehat badan dan pikiran, sehingga oleh beliau dapat menyampaikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya kepada kitanya sebagai murid-muridnya. Penghormatan ulun tuan kepada seluruh tungku-tungku gure-gure Dewan Guru yang tiap hari tiap saat bekerja dengan sungguh mendidik akan murid-murid, pelajar-pelajar sebagai generasi muda Islam untuk masa yang lagi akan datang. Penghormatan ulun tuan dan juga rasa cinta dan sayangnya kepada seluruh talabah, pelajar-pelajar yang manteng tinggal di daerah Darul Huda yang kita cintainya. Hadirin, tunggu-tunggu gure-gure dan pelajar-pelajar sekalian, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina atza fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah menyatakan kepada tanyo bahwa nikmatnya yang amat besar diberi oleh Allah kepada tanyo sebagai hambanya dengan diutusnya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gebangkit oleh Allah akan Rasul ke tengah-tengah umat. Itu adalah nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya Allah membangkit Rasul itu harus. Maka salahlah apa yang didakwakan oleh kaum Mu'tazilah bahwa membangkitkan Rasul itu hukumnya wajib. Dan salahlah apa yang dikatakan oleh kaum Barahimah bahwa
bahwa membangkitkan Rasul itu mustahil. Pada akidah Tanyo Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwa dibangkitkan akan Rasulullah kepada Tanyo sebagai hamba Allah umat Muhammad, hukumnya itu harus Allah membangkit Rasul itu merupakan nikmat kepada Tanyo sebagai hambanya. Oleh para ulama mufassirin di dalam tafsir-tafsirnya mereka mengatakan dibangkitkan akan Rasulullah itu merupakan nikmatul kubra, nikmat yang amat raya, nikmat yang amat besar. Nikmatul kubra, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat dibangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Tanyo sebagai hambanya dituntut akan Tanyo untuk mensyukuri akan nikmat pemberian Allah itu. Dituntut akan Tanyo untuk selalu gembira, senang, bahagia dengan nikmat, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah oleh Allah di dalam Al-Quran mengatakan, hai Muhammad, juga katakan kepada umatmu, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, dengan demikian itulah maka bergembira mereka itu. Dituntut akan Tanyo bergembira dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Adakah karunia yang lebih besar daripada dibangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah rahmat yang lebih besar daripada dilahirkan akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hana yang lebih rayu daripada karunia Allah, hana yang lebih rayu daripada rahmat Allah yang melebihi dibangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah oleh Tanyo bergembira, rasa gembira yang sangat, yang melebihi kegembiraan Tanyo dengan segala macam kesenangan yang lain, dengan segala macam kebahagiaan yang lain. Dikala Tanyo tapugat pesta perkawinan, khanduri urung berkawin karena Tanyo gembira. Gembira dengan gembira dengan rahmat Allah, gembira dengan nikmat Allah, kemampuan nikmat Allah yang tujuh ke bahwa Tanyo berkeluarga. Yang paling tinggi nikmatnya adalah nikmat bertambahnya saudara, bertambahnya ikatan persaudaraan sehingga lebih kokoh. Dengan hasilnya akad nikah, kamu tamah syarat belum, kamu tamah sabab untuk lebih menguatkan ikatan persaudaraan yang barokah makbub
Kuronyo kajian kematuan tanya. Dikala kajian kematuan tu tak usaha untuk tak pergi hanggah ni. Tak cerai anu bertatali anu ada mujribah bertatali yang nyan tetap matuan. Alhamdulillah. Demikian kuat ikatan persaudaraan yang diberikan oleh Allah. Persaudaraan itu nikmat daripada Allah. Wadkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulub. Ingat awal yugohlo Muhammad dibangkit, udip saling bermusuhan. Kemudian ahwate Muhammad dibangkit oleh Allah. Terjadilah ikatan persaudaraan yang amat kuat, sehingga Allah abadikan keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, yaitu mampu mempersaudarakan antara ulul Ansar dan ulul Muhajirin. Ikatan persaudaraan itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tapugan pesta perkawinan Ubiraya puluhan juta abih pen, ratusan juta dapat abih pen kepuh karena gembira dengan rahmat Allah, gembira dengan karunia Allah. Bukankah lahirnya junjungan alam lebih besar daripada nikmat itu? Menyoba tapu kawin anu tak tempo habis puluhan juta. Kenapa tidak pada membesarkan hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak karena menyambut hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak karena mensyukuri nikmat dibangkitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah? Mau tanyo menyumbang harta kekayaan yang tanyo miliki melebihi daripada sumbangan tanyo dikala tanyo tapugan pesta perkawinan. Tapi adakah demikian di dalam kenyataannya? Bukankah tanyo kurang memahami? Bukankah tanyo kurang merasakan bahwa nikmat lahirnya Rasulullah itu melebihi nikmat Allah yang lainnya? Karunia Allah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala karunia Allah yang lain kepada kedanya. Hadirin, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Allah yang diberi kepada engkau, fahaddis, sebut-sebut, tunggah nikmatnya. Kuput tak sebut, supaya beribadah di dalam hati itu nikmat Allah dan itu nikmat yang besar. Maka hendaknya selalu diingat, selalu disebut. Dikala bak tidak sering, maka hati hantua. Di dalam tafsir Ibnu Katsir
disebutkan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan oleh Allah kepadanya suatu nikmat, apabila ia memiliki kekayaan, maka hendaklah ia menyumbangkan akan kekayaannya sebagai tanda terima kasih, syukur kepada Allah di atas pemberian nikmat Allah kepadanya. Andainya dia tidak memiliki harta, andainya ia tidak memiliki kekayaan, hendaklah ia menyebut-nyebut akan nikmat Allah itu. Barang siapa yang menyembunyikannya, barang siapa yang diam daripada nikmat Allah tersebut, fakat kafara, sungguh yang kufur terhadap nikmat Allah. Kekayaan nahai tinggi atau hana kekayaan dipegah-pegah oleh Allah nyampe haitem, maka sungguh kufur ia kepada Allah, kufur ia terhadap nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka oleh tanya di saat kita membulan Rabiul Awal, oleh tanya bersama-sama kita baca berjanji yang di dalamnya dikisahkan akan kisah kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya dikisahkan akan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca perjanjian menyebutkan akan nikmat-nikmat Allah, membaca perjanjian menyatakan besarnya nikmat Allah, yaitu dilahirkan akan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau orang bertanya apa hikmahnya Allah membangkitkan akan Rasul, jawab, di dalam awal kitab Nihayah oleh Imam Ramli yang dikenal dengan Syafi'i Saghir, beliau menyebutkan bahwa hikmah Allah membangkitkan Rasul lintidhamil ma'ashi wal ma'ad, agar manusia itu mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kesenangan, harmonisnya hidup di dunia, dan didapatkan kebahagiaan dan kesenangan di akhirat kelak. Itu hikmah Allah membangkitkan akan Rasul. Hadirin, kasih sayang Allah kepada kitanya, kagutugan kitanya manusia oleh Allah sinegan-negan bentuk, tak banding dengan segala makhluk Allah yang lain. Manusialah yang lebih hebat bentuknya, manusialah yang lebih sempurna kejadiannya. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, ketiga gemetumpah oleh Allah. Berulang kali Allah gemetumpah di dalam Al-Quran, kebit-kebit gepejut akan manusia itu di dalam kinegat-negat penejut. Gebentuk ditanya oleh Allah di dalam kinegat-negat bentuk, hana yang lebih sempurna bentuk melebihi bentuknya manusia, hana yang lebih sempurna kejadian makhluk Allah
melebihi kejadiannya manusia. Demikian Allah menyatakan. Kemudian takalan oleh tanyo di dalam udip, takalan di sekeliling tanyo makhluk Allah yang lain, tanyo tajak kami ngijak, tanyo tak pajuh makanan, kami naik pajuh makanan ni merot, tanyo tak harkat, kami piji harkat yak mita lam lukiatnya lam lukiat je, tanyo tak kami ni je, tanyo tak lam rumah, kami ji lam urut. Tanyo tamu keluarga, tamu rumah, tamu inam, kameng jiminam je. Menyatakan pun tanyo mendut hewan, lahirnya sahabat. Tanyo tamu harta, kabri maharta je. Tanyo tatuk baje, jika pintu tu baje. Kita nyo tak buat rumah, kita pergi buat rumah, raya rumah je, rumah tayo. Tanyo tak iya tak, tapi kan, onda je buat. Kan diri. Tanyo tak is motor, tapi motor je, mewah motor je belum motor tayo. Mayaman waten takalan di sekeliling tanyo, ngan tanyo saban. Sayangnya Allah kepada kita, maka dibangkit oleh Allah akan Rasul. Tidak ada yang dibawa oleh Rasul kecuali iman. Tidak ada yang dibawa oleh Rasul kecuali Islam. Menyamanan yang membedakan tanyo dengan kafir iman. Ihum banyak di kafe mantaruh banyak di tanyo beda, walau rupa tabanhi. Mereka menggunakan pakaian untuk sekedar membalut badan. Mereka pakai pakaian untuk kelihatannya ganteng dan cantik. Tetapi orang yang beriman yang dipakai pakaian dengan imannya, tidak ada maksud yang lain kecuali hanya karena mematuhi perintah Allah menutup orang. Maka selama pakaian golong tabuka, nilai taat terus mengalir. Ibadat terus bertambah dari menit ke menit, dari jam ke jam. Apabila tamu pakaian dengan iman, apabila oleh tanyo harkat dengan iman, harkatnya taat, harkatnya ibadat. Bila tak pajuh makanan dengan iman, pajuh makanan itu juga jadi taat, jadi ibadah. Walau perbuatannya sama pada rupanya, tapi berbeda pada hakikatnya. Apabila oleh tanyo tak kerjakan dengan iman, maka iman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu untuk membedakan antara tanyo dengan kafir. Iman yang dibawakan oleh Rasulullah kepada tanyo untuk membedakan antara tanyo dengan hewan. Maka rupa yang elok yang dipegang oleh Allah, rupa yang cukup ganteng yang diciptakan oleh Allah, bentuk yang amat sempurna yang dipegang oleh Allah, bentuknya hanayu, bentuknya hana nilai.
bila di dalam dada hana iman, bila di dalam lubuk hati danyo hana Islam, tubuh yang gantengnya tengah gerobak oleh Allah, gejuk tempat di dalam api neraka kekal abadi bila tidak ada iman di dalam lubuk hati. Maka iman yang gemes oleh Rasulullah disampaikan kepada tanyo untuk menyelamatkan tanyo daripada azab yang abadi. Andaikan mati kami iman, walau taudek tubah, walau taudek palih, walau judek dalam masjid menyo iman mantamna di dalam dada terpelihara, kalaupun harus masuk ke dalam api neraka tapi tak abadi. Bukankah amat sangat bernilai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah amat sangat berharga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada mukana iman yang gemele Rasul. Jak dukun ya kalon. Kabeh elemen pun hana dihenan. Baru di Allah rupanya yang membuat beras tetap jadi beras, tidak jadi nasi. Rupanya Allah yang membuat beras itu berubah jadi nasi, bukan api. Tapi dikala Allah manteng gebugat normal, sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum alam, oleh hukum adat, oleh hukum sebab akibat, pada saat itu orang hidup dengan waham, orang merasakan dengan dugaan, dengan sangkaan, bukan hidup dengan iman, bukan hidup dengan Islam. Yo yang gadah, pak tengok yo yang kagadah, tak buat kurang tepat. Dari aqaidul Islamiyah yang kagepuno oleh gure, yang kagepudah oleh gure, pak tengok tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Hanya bekasan yang terjadi kecuali Allah yang membekaskannya. Guren Ibrah pernah bertanya, semua ini dalil, semua ini bekasan, semua ini penunjuk, semua ini alamat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Semua itu bekasan, semua itu dalil, semua itu tanda yang mengingatkan tanya kepada Allah, tapi tidak ingat. Tanda dilihat hati tak sampai pada Allah, tanda didengar hati tidak sampai pada Allah. Bahkan apa tauhid dengan waham, tauhid dengan dugaan, tauhid dengan sangkaan, kan tauhid dengan iman. Iman sudah ada di hati, ilmu iman sudah dipelajari, tapi tidak diingat-ingat, tidak diulang-ulang. Hana tirata duduk pegah-pegah, hana tirata jak bertafakur mengingat. Ini tak akan terjadi kecuali dibuat oleh Allah Tuhanku. Allah membuat ini padaku, tanda sayang dan cintanya kepadaku. Ingat-ingat. Yang dimaksud oleh Luqmanul Hakim Ba'ani dengan kepegah, ya bunaya, hai anak lun, dunyanya laut, imanmu itu sakinah. Artinya hiduplah kamu di dunia dengan iman. Arunilah dunia itu dengan iman, jalanilah dunia itu dengan iman. Kalau dengan iman engkau jalani kehidupan di dunia, tak ada yang sia-sia. Hana yang rugau, mamandum bermanfaat, mamandum berguna, mamandum jika ibadat. Tapi hana ingat, hendaklah oleh danyo diingat apa hikmah tauhid di atas permukaan bumi.
di atas mimbar wan malam Jumat na muhadarah rata-rata balik tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ana berpuja oleh Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Ana mengesulain udip dalam dunia kecuali untuk ibadat. Tapi keibadatan ingat, keibadat tua tidak akan jadi ibadat terkecuali dengan iman, tidak akan jadi ibadat kecuali dengan Islam. Tanya tatu tua pakiban kehidupannya Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawan, mereka munafik. Si Abdullah bin Ubay bin Salul itu semayang, dia tengok semayang masjid. Saja Rasulullah semayang di Masjid Nabawi, di puasa, ibu dah keluar. Tanya tak boleh berpisah, hewannya ibu berpisah. Rasulullah tidak di dalam perang, mereka ikut bersama Rasul untuk berperang. Pertanyaannya, adakah perbuatan mereka itu ibadat? Bahkan mereka mengerjakan bukan dengan iman, di hati mereka itu kufur. Di Uhud yang rupa taat, rupa ibadat, tapi tanjik ibadat. Bahkan karena kan dengan iman. Apalagi kalau yang dikerjakan bukan perbuatan ibadat, kan perbuatan di atas rupa ibadat, bahkan asaikan ibadat. Tetapi apabila tak kerjakan dengan iman, dengan Islam, perbuatan yang pada asalnya bukan ibadat bisa jadi taat, bisa jadi ibadat. Ana mengetul dalam dunia kecuali untuk beribadat. Menyemenan yang terpenting baktanya kuasa ibadat. Kan yang lain ibadat yang lebih penting. Hana yang lain yang lebih penting ibadat. Tidak akan hasil ibadat kecuali kami memiliki ilmu ibadat. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Ilmu imam bagi amal, amal itu tabi'. Menyo ilmu dan amal hana pai dulu. Ilmu hana amal han imam. Menyo menan tadu hinoi daya jauh lebih elok. Ini tempat ilmu. Ini tempat belajar ilmu. Ini tempat untuk mendapatkan modal pokok untuk bermanfaatlah segala perbuatan saya. Maka tumbuh bangai belum tiaat kali gembung, tiaat kali gembung. Bangai. Tapakat tinggai dayah malamnya nyajud kamu dikit. Nyajud kamu selawat ke Rasulullah. Ekor gembung ya tuang bayar. Ekor gembung ya tuang bangat. Pupuk ya oleh. Pupuk ya oleh. Lung dayah. Pupuk ya oleh. Pupuk. Hanya betul lain. Kecuali pun. Hanya lain. Mana di kampung Kauri. Diwo ke makanan bagai. Wo ke makanan. Padahal yang tadu eno. Kali kita mikir. Kali kita selawat ke Rasulullah. Tadu dalam masjid janit itikaf. Tapi lebih galak kampung. Padahal wo hana maksulain. Kalau tetlo ke dia dunia meratib. Ana watewo dami po dalai rabon do di dulang kama ben atau problem dalai kama tak pikir. Tenang. Wo hanya bab pikir ke di mana. Ya, kemakanan bagai baik. Oh punya kemakanan baju lautun kau benci beliau. Gajah lautun bibiria kau benci beliau. Pat beda teman ngendeng. Makanya beda dengan tayo tapi mikir dengan iman, tapi mikir dengan Islam. Iman dan Islamlah yang mempengaruhi akal, yang menggerakkan akal untuk berpikir, sehingga yang terpikirnya terarah benar, dapat menghasilkan faidah.
untuk kebahagiaan tengok di akhirat kelak, tapi menyiapkan manyan rospo salah. Kadang yo anak ucap yo menyotadu hidayah tapi ya tabu dino abri humu telai jatrum ahwat de tawo di mahigo abri kaya hidup kita nyo gazin de yo takut anak puta baju tiga kabije ke pegawai kabije ke karyawan perusahaan kita yo hana 12 tahun paling rumbu kita jawab burung doa yo tu yo takut hana sopun kita dua ingat tanyo kagu pegol ya Allah Ta'ala si dumno beres si dumno bentuk cukup sempurna. Kemudian jubi akalom nyakjet tak mungkin dengan kalian. Jika lalau tuan kong badu area gajah nak pikiran ni dan pegawai ni hai badu nyanyi pegawai nyo karyawan perusahaan nak kabui kumpul tak selesai tak hanya pegawai kau ni karyawan perusahaan kau ni imukat hanya nak buat kan hanya nak buat tak pokoknya isi yang badan tu beraya sehingga pajo sinalih tengok badu saja hanya nak buat ikanyo yang gitu akalnya Allah Ta'ala tak pajo tiga pajo tiga mau dia nak buat tak bangai tu tak dua tak fikir tak dua tak ingat ngan iman tak semikir hadirin tungku-tungku dan pelajar-pelajar yang dirahmati Allah iman yang kedua oleh Rasulullah yang modal yang paling pokok untuk tak jalani kehidupan dunia yang sementara yang modal pokok untuk tak arungi dunia yang bagaikan laut yang dalam yang penuh dengan tantangan ombak yang dahsyat gelombang yang besar iman yang jadi pokok karenanya Luqmanul Hakim berwasiat pada anaknya hai anakku jalanilah kehidupan duniamu itu dengan iman arungilah kehidupan duniamu itu dengan iman kalau demikian kau bisa selamat Luqmanul Hakim melanjutkan ai anak lu berahu menyohana dayung aja berahu kagot hung anak mensentan hai tepluung bak sot inan muta-muta wal mallahu ta'atun penganyuh jih itu taat dayungnya itu taat ibadah mesin yang menggerakkannya itu taat ibadah tanya urang pun tak itu iman itu bercahaya iman itu bersinar iman itu berkilau dengan taat karenanya perbanyakkanlah taat sebanyak-banyaknya beribadahlah dengan benar sebanyak-banyaknya ibadat itulah yang membuat imanmu bercahaya yang membuat imanmu bersinar sinar yang ada pada iman itu sinar itulah yang sampai ke anggota dialah yang menggerakkan tangan bergerak dialah yang menggerakkan kaki untuk berjalan dialah yang menggerakkan matamu untuk melihat dialah yang menggerakkan lidahmu untuk berbicara dialah yang menggerakkan telingamu untuk mendengar kalau ia yang jadi motor ia yang jadi penggeraknya pasti apa yang dilihat jadi taat apa yang didengar jadi ibadah apa yang diucapkan jadi taat apa yang dikerjakan oleh tangan jadi ibadah
kemana kaki melangkah, itu pun akan jadi taat dan ibadah kalau semuanya atas pengaruh iman. Taat itu mesin, taat itu dayungnya, taat yang kepenganyo untuk bisa berjalannya perahu itu dengan cepat di dalam laut yang luas dan dalam. Luqmanul Hakim melanjutkan, hai anakku, tujuanmu tidak ada lain. Tepi pantai yang engkau tuju, hai anakku, itu akhirat. Wasahilu akhiratun. Bineh pati yang kata tuju, hai anak akhirat, itulah dermagamu, itulah pelabuhan yang kamu tuju. Itulah tanyo yang tengah tahu dino, para pelajar-pelajar yang belum Tuhan cintai. Tanyonyo bagaikan di tengah laut tengah tajak, kadu di atas perahu, hendaklah takalan perahu tanyo meruhu, perahu tanyo bocor, apapun perahu yang patah, hendaklah mesin perahu, mesinnya yang bagus, mesinnya itu yang kokoh, yang bisa membuat perahu berjalan dengan cepat. Tujuanmu tidak ada lain kecuali akhirat. Tahu dep dinoki ada dengan kamati itu. Anak dep tahu dep. Udep dalam dunia bukan tujuan pokok. Karenanya di saat Jibril menyatakan kepada Rasulullah, hai Muhammad, kalau engkau mau, kalau engkau siap menerima, gunung Uhud itu akan kubuat jadi emas. Gunung Uhud yang raya, gunung yang rayut di Madinah, akan kubuat jadi gunung. Andaikan Nabi rela, andaikan Nabi mau menerima. Tapi apa jawab Rasul? Jibril, aku tidak mau, aku tidak akan menerima. Aku tidak mencintai kehidupan dunia ini yang sementara. Itulah oleh Rasul Hangetuangnya kepelajaran beritanya bahwa dunia bukanlah tempat bersenang-senang, bukan tempat untuk berbahagia, bukanlah tujuan hidup, tujuan pokok hidup di dunia. Tetapi maksud yang paling pokok adalah kehidupan di akhirat. Udah di akhiratnya itu kehidupan yang paling pokok. Kesenangan di akhirat itulah kesenangan yang amat sangat diharapkan. Hadirin pelajar-pelajar yang dirahmati Allah, karena tanya urang yang menginginkan akan kebahagiaan di akhirat kelak, maka iman yang kalihna di dalam dadatannya, Islam yang kalihna di dalam hati tanyo, hasil daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah imannya terpelihara, imannya terjaga, imannya hendaklah oleh tanyo tarawat. Ilmu iman, ilmu Islam hendaknya kita pelajari dengan sungguh agar keislaman tanyo, Islam yang sempurna, agar keimanan tanyo, iman yang sempurna. Dengan iman dan Islam yang karena di dalam dada tanyo, hendaklah tidak ada yang lebih kita cintai, hanya yang lebih kita nyogati kecuali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda tanyo kasih kepada Allah, tanda tanyo kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah tanyo rindu kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan tanyo peringati pak malamnya,
Uro lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbullah semangat baru dan kecintaan yang lebih kuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam yang kana di dalam dada hendaknya begitu selamat oleh Allah tanpa tanya tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam yang kana di dalam dada tanya hendaklah iman dan Islam itu jadi yang dapat menyelamatkan tanya di akhirat daripada azab yang ada di dalam neraka. Dan juga iman dan Islam yang kana di dalam dada tanya hendaklah jadi penyelamatannya daripada azab di saat tanya dibangkit di yaumul mahsyar kelak. Iman dan Islam yang kana di dalam dada tanya hendaklah jadi penyelamat tanya daripada azab dan fitnah di saat tanya berada di dalam kubur di alam barzakh. Kapan-kapan malaikat maut datang menyebut nyawa tanya. Kapan-kapan malaikat maut datang memisahkan nyawa dengan badan. Maka semenjak tanya di alam barzakh sampai bertemu dengan Allah, selamat daripada kesengsaraan, selamat daripada fitnah, dan selamat daripada azab yang disediakan oleh Allah di akhirat buat orang-orang kafir dan orang-orang yang maksiat. Belum rata dari pelajaran tingkat yang lagi pembentuan bak malamnya lebih dulu juga yang lagi dengan cium anak itu maju adanya mudah-mudahan jadi pelajaran bagi tuan yang mudah dan kepada tubuh-tubuh sekalian. Marilah sama-sama oleh Daniel Tauhid dengan iman dan Islam, baik tauhid dengan dugaan, sangkaan dan khayalan. Baginya pun lebih dan belum tuan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka